Oke, selamat siang semuanya. Eh, Mohon Selamat maaf siang. ada keterlambatan di kelas. Hari ini di pemrograman web kita akan belajar tentang hypertext markup language atau biasa kita kenal dengan HTML. Nah, hypertext markup language ini adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang dan ditampilkan di peramban internet. Ada yang kan sebelumnya ada tugas ada tugas diskusi ya tentang perkembangan teknologi internet. Ada yang masih hafal HTML dibuat kapan, tahun berapa? HTML dibuat tahun berapa? Bahan minggu lalu? Atau enggak buat? Halo? Bahan minggu lalu ada download? Ada baca? Eh, tahun berapa HTML dibuat? 1993 2019 benar. 1993. 2019. 1993. Nanti baru bayar, nanti buka ulang ya. Baru udah kali ya. HTML itu 1980, bukan 1993. Jadi HTML itu dibuat dalam usaha pembentukan penelitian tentang fisika nuklir. Kemudian di tahun 89 tim memperkenalkan ide tentang hypertext berbasis internet. Jadi waktu itu HTML itu hanya dibuat ya dalam bentuk tag yang digunakan untuk buat program begitu. Kemudian ini dibuat berbasis internet. Tapi asal mualanya ini yang di yang di tim Berners-Lee yang membuat tentang penelitian fisika nuklir. Nah, pada tahun 91 dokumen HTML, tag HTML itu muncul ya. Yang pertama cuman 18 tag, sekarang sampai banyak. Nah, struktur dasar HTML ini wajib ya, harus ada di semua dokumen HTML. Yang pertama adalah bagian deklarasi, tipe dan versi HTML. Kemudian yang kedua, tag pembuka dokumen HTML. Jadi tag HTML yang kedua, yang baris kedua ini ya. Kemudian bagian head atau kepala. Ini judul, biasa kita kasih judul halaman web. Bukan tampilan, bukan di tampilan kemudian ketika kita buka halaman web ada judulnya, bukan ya. Tapi dokumennya. Kemudian ada body, tubuh. Di sini kita akan mengisi dengan konten ya. Jadi bagian body ini yang kita isi konten.
Kemudian harus ditutup dengan tag HTML. Di sini ada catatan. Setiap penggunaan HTML memiliki tag pembuka dan penutup. Khusus penutup wajib menggunakan tanda slash, kemudian HTML. Tag elemen atribut HTML. Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen HTML. Tag dibuat dengan kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tag dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Contoh, ini tag P ini untuk membuat paragraf, E untuk arifnya, kemudian body-nya untuk body, head itu untuk kepalanya, dan sebagainya. Teks selalu ditulis berpasangan, jadi selalu ada pasangannya, bukan cuma orang yang ada pasangannya. Ada tag pembuka, ada tag penutupnya. Namun ada juga beberapa tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Kasihan kan, jomblo. Tag penutup ditulis dengan menambahkan garis miring di depan nama tag. Setiap tag memiliki fungsi masing-masing. Ada yang digunakan untuk membuat judul, membuat link, membuat paragraf, heading, dan lain-lain. Nah, untuk tag yang hanya sendiri, itu ada beberapa. Nanti kita menemukannya pada saat praktikum. Nah, ini beberapa contoh tag HTML. H1 sampai H6 itu membuat headingnya. Jadi dia tulisan heading, kalau kalian tahu heading itu ya tulisan semakin dia misalnya H1 itu paling besar sampai H6 itu paling kecil. Elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen kadang juga disebut dengan node, karena dia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen HTML dalam diagram HTML tree. Contoh ini ya. Saya sedang belajar pemrograman web. Kemudian ada atribut align. Align-nya center, artinya teksnya akan dibuat di posisi centernya. Elemen dalam HTML ada banyak jenis. Ada elemen khusus untuk teks, ada elemen khusus untuk multimedia, script, table, metadata, dan lain-lain. Nah, semua elemen HTML kamu bisa temukan di sini. HTML elemen reference. Nih, banyak ya. Konten ada address, article, aside, footer, header, heading, main, navigation, ada section. Untuk teks konten ada block quote, div, dl, dt. Jadi ada mereka sudah di reference ini mereka sudah membagi berdasarkan kita maunya menggunakan tag HTML untuk apa. Jadi kalau ada untuk dokumen, mereka buat untuk dokumen. Teks, nah di sini yang kita pakai untuk teks. Inline text, semantik. Ini. Nah, biasanya ini inline text semantik ini kita gunakan untuk
yang ketika ada web develop yang memikirkan tentang semantik web. Jadi ketika mereka mengakses kontennya, itu ada semantiknya, saling berhubungan. Kemudian ada image dan multimedia. Siapa bilang kalau anak konsentrasi multimedia tidak bisa membuat halaman web? Karena kan halaman web itu termasuk dalam media. Jadi kalian bisa memanfaatkan halaman web untuk misalnya membuat inovasi di bidang multimedia. Kemudian ada embedded content, ini banyak ya di sini. Itu silakan dibaca-baca kembali. Nah, atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga biasa disebut dengan modifier yang menentukan perilaku dari elemen HTML. Nah, contoh di sini. Ketika menggunakan arif, tagnya A ini untuk membuat link. Tag ini mewajibkan menambahkan atribut ref untuk menyatakan halaman tujuan dari link. Jadi ref ini adalah atribut dari A. Contoh lain, image, kemudian ini src, source, ini source ya, src ini source, gambar.jpg, ini atributnya, yang source-nya ini atributnya, width, height, itu disebut atribut dalam HTML. Nah, ini ada contoh beberapa atribut global. Ada access key, class, content editable, data, dir, hidden, id, length, dan seterusnya. Nah, ada atribut style sini ya, menentukan inline CSS untuk elemen. Nanti kita bahas CSS minggu depan. Kemudian ada atribut event, on after print, on before print, dan seterusnya. Biasanya ketika kita mau menggunakan JavaScript, ada atribut eventnya. Kemudian ada atribut khusus, itu ada src, itu source itu ya, ref, action, autoplay. Kalau action itu digunakan untuk form, nanti kita belajar tentang form juga. Kemudian ada autoplay untuk audio video. Oh, sudah, materinya sudah. Ini bahas belakangan karena ada praktikum. Nah, ini bahan praktikum dan nanti kalian bisa download di LMS. Ini beberapa pembahasan tentang penggunaan HTML ya. Ini ada paragraf. Paragraf pakai tag t. Selain tag ini ada juga yang pendukung lain seperti div, hr, br, dan pre. Ini ada contohnya.
Kemudian ada contoh juga untuk atribut dalam paragraf. Kalian bisa coba di apa namanya, di laptop kalian masing-masing. Kemudian ada div, bekerja dengan div. Jadi ketika mau pakai div berarti kita mau membuat satu halaman pakai bagian-bagian. Kalau dalam Bootstrap itu Bootstrap sudah membuat bagian-bagian sendiri pakai div. Itu ada kontainernya, ada kontennya, macam-macam ya kalau dalam Bootstrap. Jadi halaman tag div ini yang paling sering digunakan dalam pembuatan desain tampilan web ya, untuk membagi beberapa elemen. Contoh ini div id konten, kemudian konten di dalam div, kemudian di sebelah kanan div class text danger, kemudian dia mencetak waspadalah, paragraf isinya waspadalah. Kemudian ini ada teks di dalam div. Kalian bisa coba ya, bisa langsung coba juga. Nah, kalian juga bisa praktikum tag HTML di W3 School. Bisa kunjungi website ini dan di situ bisa langsung coba. Ini ya, try it yourself. Nah, ini bisa coba. Mungkin kita mau pakai yang tadi. Jadi jangan lupa kalau buat tag HTML itu selalu ada pembuka dan penutup. Kok nggak muncul? Oh, sorry. Yang kelas text danger ini uh, belum dibuat. Seharusnya dibuat dulu. Nanti kita bahas di CSS. Sebelum ke tugas ada pertanyaan? Oke ya, kalau mau dicoba.
Ada pertanyaan? Belum Oke, ada, Mac. belum ada. Masih gampang ya, masih masih belajar HTML masih gampang. Ini tugasnya. Nah, tugasnya adalah untuk tugas mandiri membuat satu halaman web statis menggunakan HTML, dikumpulkan melalui LMS, file HTML dan PDF. Minimal 20 tag HTML yang digunakan dalam halaman web tersebut ya. Kemudian setiap orang tidak boleh sama. File PDF berisi penjelasan kode program yang dibuat. Ada format laporan tugas ya. Ini saya selesaikan dulu. Kelas kita sampai 25 Desember ya. Ini ya format laporan tugas. Jadi kalau ada tugas seperti ini, jadi yang PDF ini dibuat sesuai formatnya. Kemudian yang tugas kelompok menentukan judul sistem web yang akan dibuat dan menentukan SOP-nya. Dikumpulkan melalui LMS, filenya PDF. Ada pertanyaan terkait tugas? Tanya itu yang tugas kelompok itu bikin dalam bentuk makalah. Enggak, cuma kasih masuk judul sistem web yang kalian akan buat dan SOP-nya. Mau kumpul di mana itu? Kumpul di mana? Yang kelompok. Di LMS. Ini udah tertulis. Di tempat tugas mandiri. Tugas kelompok. Ini dong. Ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Yang enggak buka apa? LMS. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Kemudian satu lagi, karena minggu lalu kan diminta untuk membuat kelompok toh. Nah, kemudian setelah mau di apa? Dimasukkan dalam LMS, dibuat dalam LMS, itu lumayan ribet. Jadi harus kasih masuk satu kelompok. Terpaksa biarkan LMS yang menentukan kelompok kalian masing-masing. Jadi kita mulai saja pembuatan kelompok ya. Untuk kelas pemrograman web kelas 3. Ada kayaknya kelas yang sudah dibuatkan kelompok. Kalau nggak salah. Cuman kita lupa kelas yang mana. Sebelum lanjut, sudah tidak ada pertanyaan supaya recordnya saya hentikan. Tidak ada ya? Jelas, benar.